dilakukan, jadi tidak menandai warna lain. Nah, untuk itu kami juga ingin memohon kawan-kawan dari PU untuk menjelaskan kronologis dari awal terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan dan dasar-dasar hukum regulasi yang dijadikan landasan. Silakan dari kawan-kawan PU untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, yang terhormat pimpinan rapat, yang terhormat putusan dari Sultan kepada Pangeran beserta jajarannya, kemudian rekan-rekan dan Gemau, kemudian dari kepolisian Pak Hamid, kemudian dari Kodim dan rekan-rekan OPD yang lain. Pertama-tama ingin kami jelaskan berkaitan dengan rencana pemeliharaan jembatan. Jadi seperti yang saya sampaikan waktu kita terakhir ketemu di PU, bahwa memang ada kewajiban-kewajiban dari OPD PU untuk memelihara jembatan, utamanya jembatan-jembatan bentang lebar. Jadi pemeliharaan jembatan ini, Pak, bukan hanya di jembatan Kartanegara ini, tetapi ada juga di Martadipura secara berlangsung, tergantung dari tingkat kerusakan ataupun tingkat yang akan dipelihara. Karena pada dasarnya konstruksi jembatan bentang lebar yang ada di Kutai Kartanegara adalah berbahan baja, secara otomatis harus dicat. Jadi alasan kita adalah mengecat untuk memelihara supaya tidak berkarat. Berdasarkan hasil dari peninjauan kami untuk jembatan Kartanegara sudah muncul lumut-lumut, Pak. Jadi kalau lumut-lumut harus dibersihkan, harus dicat. Itu untuk meningkatkan tingkat perlindungan dari korosinya. Ketika sudah korosif, secara otomatis akan lebih susah memelihara jembatan-jembatan tersebut. Untuk di jembatan Martadipura itu sudah sering ditabrak motor, sehingga kita merubah sistemnya yang biasanya kalau dalam istilah jembatan roll dan sendi. Nah, kebetulan kalau untuk di Martadipura kita kunci semua supaya tidak bergerak jembatannya, Pak. Dan ini sementara berlangsung. Nantinya pun pada saat pemeliharaan selesai, kita ada pengujian dari tim KKJT, tim keselamatan jembatan dan terowongan, yang langsung diuji oleh tim KKJT dari Kementerian PU. Jadi seperti itu kronologisnya, Pak. Berkaitan dengan warna pun kami memilih karena pada dasarnya yang digunakan di baik jembatan Kartanegara maupun di Martadipura itu sebenarnya digunakan untuk pelayaran juga, Pak. Jadi ada pertimbangan safety terkait jembatan-jembatan bentang lebar ini. Beda halnya ketika kita tidak menggunakan pelayaran di air, sangat berbeda, Pak, perlakuannya. Makanya kemarin kita meminta untuk merubah warna tersebut demi kepentingan pelaksanaan pelayaran yang berada di bawah jembatan kita. Bukan semata-mata kita mengganti warna berdasarkan pilihan ini, itu bukan. Murni karena kajian teknis kami seperti itu. Kurang lebihnya itu yang dapat kami sampaikan, dan bila nanti ada perbedaan mari didiskusikan, karena pada dasarnya kita di sini diskusi. Seperti yang disampaikan Pak Hebi tadi, bahwa hari ini harus ya kita diskusi, karena ada aturan yang juga kami pegang berkaitan dengan masalah kontrak dan sebagainya dan segala macam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari PU, Pak?
Dari Dinas Perhubungan bisa memberikan tambahan? Ada teknis tadi pada habis, silakan. Langsung ke depan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Dinas Perhubungan, mohon maaf atas tadi saya sedikit jauh. Kami tidak terlalu banyak sih untuk terkait masalah ini. Kalau masalah warna kami tidak terlalu tanggapi. Yang kami ada beri masukan nih Pak. Pada saat pengecekan itu saya semua sekali ada biasa mobil di parkir di atas jembatan. Nah ini untuk keamanan kita bersama. Kalau seandainya bisa pada saat pengecekan itu mobil jangan diparkir di atas jembatan untuk keselamatan kita semua. Kalau bisa begitu selesai mampu cek bisa diparkir di luar atau di jembatan. Jadi biar tidak mengganggu pengguna jalan. Mungkin itu aja Pak untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David dari Dishub. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pihak PU terkait dengan kronologis dari kenapa dilakukan kegiatan pemeliharaan di jembatan. Kemudian secara teknis sudah disampaikan bahwa kegiatan memang perlu pemeliharaan dan pengecetan. Nah, terkait dengan pengecetan yang disampaikan tadi, ini berdasarkan kajian teknis yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan PU terkait dengan warna yang dihubungkan dengan kegiatan pelayaran, kemudian warna yang dihubungkan dengan keamanan pada saat terjadinya kabut, pada saat terjadi pada malam hari. Nah, beberapa hal yang disampaikan inilah yang menjadi hal yang belum bisa diterima oleh masyarakat karena untuk warnanya tadi sudah juga kami dapat info bahwa warna yang akan dipasang di sana adalah warna merah putih, itu warna bendera Indonesia. Jadi disampaikan oleh PU di dalam luar tadi sempat disampaikan. Nah, karena ini jadi persoalan, maka kegiatan ini yang saat ini sedang berjalan sudah dihentikan dalam rangka untuk menghormati apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Armaum kita Berjaya. Nah, dalam rangka inilah, karena ini memang waktu akhir tahun, tentu ini ada hal-hal yang harus kita hari ini mudah-mudahan bisa kita dapatkan, walaupun itu tidak memuaskan pihak, tapi dalam rangka untuk kita supaya jembatan ini tetap bisa kita pakai, kita gunakan dalam rangka pemeliharaannya sudah berjalan. Nah, dalam selanjutnya, tapi sebelumnya kami sampaikan anggaran Gubernur dan seluruh kerabat Kehutanan, kami mohon maaf jadi mohon maaf Bapak Bupati, jadi hari ini saya baru bisa hadir datang ke Tenggarong, termasuk Aseda Santi sedang luar daerah. Jadi kami diminta untuk memimpin rapat ini, jadi mohon maaf tadi saya sampaikan. Selanjutnya kami mohon masukan dari Kesultanan dulu, karena ada hal yang disampaikan oleh tadi ada Romo terkait dengan hal-hal sakral, hal-hal yang berbau budaya adat, kemudian hal-hal yang kira-kira memang kutai identik dengan warna kuning. Nah, ini supaya kami mohon masukan dari Kesultanan, hal-hal ini bisa memberikan pencerahan khususnya untuk kami pemerintah daerah. Karena Pak Edi dan seluruh kawan-kawan pengurus Armaum dalam konteks kegiatan ini memang tidak serta-merta pada daerah memutuskan, tapi tetap kami menghormati sesuaikan tentang Kesultanan ini. Jadi pada saat kegiatan-kegiatan pun kita tetap minta pendapat dan sebagainya, walaupun itu mungkin tidak secara tertulis, tapi secara lisan memang sudah disampaikan. Bahkan Kesultanan pun sudah pernah ini menyampaikan bahwa
ada hal-hal yang harus memang perlu diketahui oleh semua pihak, terutama masyarakat di Kota Kendal. Untuk itu kami persilakan dari Kesultanan yang diwakili oleh Pada. Silakan Anda. Ya, dia dulu. Dia kenakan. Mohon maaf. Silakan dari Kesultanan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbana innaka alhamdulillah. Kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu bahwa di kantor bupati ini diadakan satu pertemuan untuk membahas satu masalah. Masalah ini adalah masalah yang terkait dengan adat. Ya. Sedangkan adat itu di dalam kitab Undang-Undang Pancasila itu terbagi atas 4. Satu, adat memang. 2, adat yang diadatkan. 3, adat teradat. 4, adat istiadat. Jadi hal-hal yang begini kita masukkan di mana? Apakah adat memang? Apakah adat yang diadatkan? Apakah adat teradat? Apakah adat istiadat? Kalau pihak kesultanan ini biasanya memegang adat memang dan adat yang diadatkan. Ini hak kesultanan. Maka itu istilahnya sultan yang ada ini itu mengenal sumpah. Sumpah itu adalah adat yang diadatkan di kesultanan. Jadi tidak termasuk adat istiadat, adat teradat. Adat teradat ini adalah adat yang berlaku di suku-suku pedalaman. Itu adatnya teradat. Jadi dalam hal ini kami memberikan saran saja agar supaya dapat pengertian. Yang istilahnya kita berhati-hati di dalam perubahan-perubahan daripada apa ini jembatan ini. Saya dulu memperkenalkan diri bahwa saya ini pernah menjadi sekretaris sultan yang pertama tahun 1991 sampai 1999. Dari hal itu saya menemukan hal-hal yang aneh. Pertama kali hal-hal yang aneh yang harus kita perhatikan persoalan adat. Pada suatu ketika adat dari Kutai Timur itu datang dengan saya, ada 4 orang, dan bertemu dengan Sultan Muhammad Sanusi. Saya bawa beliau ke hadapan Sultan Muhammad Sanusi. Suatu kali berhadapan, kata Sultan,
Bisakah saya bicara di luar? Silakan pun negara bicara di luar. Saya kemarin datang dari Samarinda ke Tegalu membawa pernyataan kebulan tekad bahwasanya kalau datang minta dukung menjadi calon gubernur. Surat adat ini ditaruh beliau di bawah bantal dan beliau itu sekitar jam 2 malam beliau mau bekemeh bahasa Kutai. Begitu keluar ke Lampung, Sultan Sulaiman Al-Adil Al-Mu'minin dengan menunjuk beliau dengan kata-kata hendaknya penyakit PNH lain adat kubantu. Sultan Muhammad Sayyidin II ini tidak jadi bekemeh, langsung kembali ke tempat itu. Ingat, kalau demikian penyakit PNH lain adat kubantu. Nah, kata-kata inilah yang menjadi perhatian kami. Pertama kali saya hati-hati persoalan adat ini. Hati-hati persoalan adat. Kalau adat itu tersalah, ya, adat dijadikan politik, awas. Ada dua buktinya, orang terkenal, orang Tenggarong terkenal. Saya katakan jangan. Kenyataan apa? Langsung dilanggarnya. Pulang dari berobat kursi roda sampai sakit. Coba bayangkan itu. Jangan. Tidak boleh itu. Tetap juga pulang dari berobat Jakarta itu kursi roda sampai hari ini. Bayangkan kenapa menyalahi adat. Yang kedua, pernah menjadi sekretaris sultan. Dia menyalahi adat sampai hari ini juga mendapat udang itu hanya duduk saja, tidak bisa berdiri karena menyalahi adat. Nah, jadi dalam hal ini rapat ini kita harus hati-hati jangan menyalahi adat. Jangan menyalahi adat. Nah, justru itulah dalam hal ini yang lebih tahu masalah adat ini adalah ya pertama kali Sultan daripada Sultan Kutai Kartanegara tidak ada, yaitu kami silakan dibahas sedikit oleh Bapak Haji Pangeran Aryo Kusumo waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tapi kalau keras sekarang agak sakit. Jadi tadi kita sudah dengar apa yang disampaikan oleh ayah kita Gibran bahwa adat itu ada 4. Yang sekarang kita pertahankan adalah adat memang. Adat memang itu adalah seperti ayam berkokok. Itu adat memang. Adat yang diadati adalah orang yang diadati seperti kita lakukan pada waktu yang lalu. Jadi kami berharap kepada sanak saudara kami AKB untuk bisa menahan diri apa yang dikehendaki tadi harus tertepis kembali. Karena latar belakang kuning ini tidak merupakan nama adat. Lama adat kuning itu bisa dilakukan di dalam sakral keraton, bukan di luar keraton. Apalagi yang digunakan sekarang ini jembatan. Jembatan itu aset pemerintah. Apapun bentuknya, asalkan tidak melunturkan budaya adat desa. Karena ini terjadinya pergantian cat
yang dulunya juga bukan warna kuning. Kenapa tidak kita rekod? Sekarang baru terjadi ini. Nah, kami dari Kerabat sangat menyayangkan kepada sanak-sanak saudara saya. Ya tentu bersamalah mempersilahkan, memperjelas adat kuning berkain kuning yang bagaimana gitu. Karena sakral itu boleh dilakukan dalam keraton. Makanya alas bumi yang dijak oleh Sultan itu harus berpasang kain kuning. Itu hanya di dalam keraton. Kalau acara di luar keraton itu boleh alas kuningnya dapat di dalam istana. Itu yang disebut dengan alas bumi. Jadi kalau masuk jembatan itu alas kuning, kita harus berpikir ke depan dulu. Karena adat ini di atasnya NKRI, kita di bawah daripada NKRI. Kalau kita mempertahankan adat, NKRI itu lebih tinggi daripada adat. Tapi kita tetap memperjuangkan adat itu sebagaimana yang terbaik, sehingga kita relevan mempertahankan adat kita, jangan sampai luntur. Kan pernah terjadi kemarin waktu zamannya Pak Kapolres Pak Gusti membangun pintu gerbang yang berlambangkan budaya Bali. Ibu juga mau. Saya katakan, yang berhak menegur itu adalah pemerintah. Kesultanan tidak berhak menegur karena tidak melunturkan budaya kita. Dia melunturkan budaya, mengenalkan kepada masyarakat adat yang ada di wilayah Kutai Kartanegara. Terkecuali dia bikin di muka keraton, nah kami bisa menegur. Nah, jadi saya harapkan ini harapan saya kepada sanak saudara saya yang di RKB bisa menahan persepsi dulu lah. Karena ini aset pemerintah. Jangan menunjukkan sesuatu di hidup kita. Apakah ini perlu warna itu dan sebagainya. Kalau kita melakukan belakang seperti itu, mohon maaf, kenapa kantor pemerintah waktu itu tidak melambangkan cat kuning semua? Dulu kan ada kantor kuning, sampai kantor nonton kantor Turi, dulu kantor kuning, orang kenalnya dengan kantor kuning. Waktu zaman kerajaan Sultan, ayam berkasih. Nah, jadi saya harapkan untuk melihat menahan diri dulu kepada pemerintah secara resmi membuat surat kronologis alasan apa sehingga warna itu berubah menjadi warna ini. Asalkan tertulis, jangan bisa. Kami juga datang hari ini hanya lisan saja. Kami kita secara tulis, bukan juga tertulis. Kami punya kode etik yang kami pertahankan. Kami bukan istilahnya maunya begitu saja. Karena sifatnya nasional yang menjadi lumpur harus diperhatikan masyarakat adat. Jadi jangan adat itu dibawa-bawa menjadi masalah yang besar. Saya punya adat, Bugis juga punya adat, Butur punya adat. Jangan dikaitkan dengan adat yang ada di dalam Kutai Kartanegara. Ini harapan saya. Saya ini bukan mewakili Sultan. Saya hanya ini mewakili sesepuh Sultan. Karena saya di struktur kesultanan sebagai Dewan Persiap Sultan. Anggaplah saya waktu dia menyampaikan hal ini kepada sanak saudara saya yang ada di RKB. Dengan ayah-ayah yang hadir, dengan para SPD yang hadir, rembuk bahasanya yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi jangan sampai kita tuh tidak tahu dengan aturan adat. Tadi sudah dijelaskan oleh ayah kita, ada 4 adat. Nah sekarang yang di mana masuknya nih, yang kain kuning, cat kuning ini tangannya di adat mana ini? Adat memang, adat istiadat, ada adat kan? Yang mana masuknya di sini? Nah, ini perlu ditanyakan dengan ayahanda Haji Bangun Ibrahim. Kalau yang motif latar belakang kuning, itu memang sudah sakral. Itu boleh dilakukan di dalam istana, di luar istana itu tidak boleh kita lakukan. Istilah menempelkan seperti itu saja tidak boleh. Harus ada izin daripada pihak kepolisian. Nah kalau sudah yang terjadi
tadi gambaran yang amat sampaikan oleh Mas PO tadi, saya kira apapun bentuk gambar adat itu tadi harus secara kronologis dibuatkan surat tertulis kepada yang oleh Sultan supaya Sultan bisa merestui. Direstui yang tidak direstui juga itu adalah tanggung jawab pemerintah terhadap NKRI, karena adat ini di bawah NKRI. Jadi bukan kita di atas NKRI, kita tunduk dengan aturan negara Republik Indonesia. Kalau ada di atas NKRI, hancur kita nanti. Ya. Oleh karena itulah pertemuan kita hari ini secara lapang dada dengan hati terbuka, apapun yang dilakukan oleh pemerintah sepanjang itu tidak melunturkan budaya kita, budaya adat kita, saya kira kami Kesultanan sangat menerima dengan baik. Ya. Jadi jangan sampai kesannya nanti seolah-olah kita ini menghalangi masyarakat. Karena di dalam adat tidak ada yang disebut dengan adat itu harus warna ini. Karena kita masih mengacu kepada Perda yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 nomor 2. Apapun isinya di dalam itu adalah merupakan cerna daripada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi saya berharap kepada sanak saudara saya yang di NKB untuk sementara bisa menahan diri dulu, berdiskusi dengan baik, jangan auto-autom temperamennya terlalu tinggi, yang pada dasarnya kita pelajari betul-betul. Sebenarnya masalah warna ini tidak relevan, harus dipertahankan. Harus warna ini, tidak seperti itu. Jadi sudah digambarkan PO, bukan hanya kita, di Martapura juga warna juga sama, merah putih. Jadi ya, kami dari kabar, apalagi ayahanda kami ini yang masa satu-satunya anak almarhum Sultan Persis yang masih hidup, beliau ini lebih mengenal dengan budaya adat kita. Makanya kami bawa ke sini supaya kami sama-sama rebut bahasa. Jadi tidak ada yang dimenangkan, tidak ada yang dikalahkan. Kalau memang cat itu warnanya merah putih, diberilah lambang sedikit kalau memang Anda mau di mana letaknya. Tetapi yang dimaksud kami itu, kalau itu memang sakralnya warna kuning, harus itu tidak boleh diganti warna kuning, warna lain, kata kuning. Sekarang di jembatan itu tidak ada sakral yang sama. Kebetulan saja warna itu harus warna kuning. Kalau kita lihat di dalam jembatan itu tidak ada sakralnya. Terkecuali nunggu suara itu diganti mereka kuning warna lain, nah kita protes. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Itu di jembatan itu tidak ada sakralnya sana. Ini di depan keraton saja yang sakralnya, situsnya yang harus diperhatikan oleh kita. Hancur dulu, dibuat jembatan jauh tinggi, hilang situsnya. Di depan mata kita, di muka sini. Itu situs Kerajaan Kutai Kartanegara. Sejarahnya ada. Lingkar jalan itu adalah menghubungkan suku pedalaman dengan suku pantai. Lingkar jalan itu ada tubuh. Sekarang mana ada lagi. Nah ini perlu dipertahankan. Nah kami karena ini adalah merupakan adat di bawah NKRI, kita hanya memberikan input masukan kepada pemerintah. Tapi kalau wajib itu harus diganti dengan warna ini, saya kira kita berpikir dulu. Kami tidak melarang, kita berpikir dulu. Karena adat itu di bawah NKRI. Nah, saya kira masukan kita bersama, mungkin nanti ada tambahan daripada keluarga kami dari pihak Kesultanan.
mungkin dari saudara Koko yang mewakili dari pihak kesultanan. Ya. Kalau saya ini hanya Dewan Penasihat saja, Pak. Dewan Penasihat itu memberikan masukan. Mungkin Ayanda ada tambahan lagi. Karena ini kami di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, jangan membawa pendapat sendiri-sendiri, harus ikuti aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan ingat bahwa jembatan itu dibangun oleh pemerintah Republik Indonesia, bukan dibangun oleh kesultanan. Kalau kesultanan yang bangun, boleh jadi kita harus mempertahankan cacat publik. Karena ini aset negara, kita tetap tunduk dengan aturan negara. Dan kita hormati tentang warna cat dan sebagainya yang kita koordinasikan kembali. Yang penting jangan menjadi resah dan sering membuat nama-nama Anda. Ini saya katakan, jangan selalu membawa nama-nama Anda. Kita belum tahu yang lain tahu. Saya tidak usia 72 tahun. Jadi berkecimpung dalam adat ini sudah cukup lumayan. Jadi tekanan saya, silakan apa yang diinginkan oleh pemerintah, asalkan nanti secara tertulis dibuatkan kepada Sultan Kutai Kartanegara untuk beliau tahu apa sebabnya warna ini diganti dengan ini, karena harus dibuatkan dan diketahui oleh Bupati Kepala Daerah Kutai Kartanegara. Dan saya tekankan sekali lagi, adat jangan dibawa bernuansa politik, budaya juga jangan dibawa bernuansa politik. Kalau budaya dibawa bernuansa politik, maka hancur budaya. Ini saya tekankan saya terakhir. Saya minta kepada sanak saudara saya yang ada di RKB, kita bersatu padu, sambil meneliti, mengevaluasi. Jadi jangan sampai nanti keresahan masyarakat itu bukan dari orang lain, perilaku kita. Karena perilaku kita santun dengan orang lain, salah kita akan dihargai orang. Ya. Oleh karena itu saya minta kepada asisten satu yang mewakili Bupati Kutai Kartanegara supaya ini dicerna apa yang saya sampaikan, dan kami juga minta PU untuk mengevaluasi kembali. Ya. Jadi jangan sampai nanti hal ini tercorengnya karena kesusahan. Orang tahu ini karena ada kesusahan. Ya. Orang tahu ini karena ada ini kesulitan, di belakangnya sultan. Belum tentu ini sultan seperti itu. Saya sebagai pribadi saja, saya seorang kesultanan juga tidak seperti itu. Nah, hal ini yang kita harapkan, jangan sampai adat ini memunculkan suatu permasalahan, menimbulkan tercorengnya sultan, kesultanan Kutai Kartanegara. Karena orang tahu Kutai Kartanegara sultan yang aktif dan berperan sebagai pemegang adat tertinggi di Nusantara. Tapi yang tertinggi lagi adalah NKRI, kita di bawah daripada NKRI. Apapun aturan pemerintah kita harus tunduk. Nah ini sampai kata-kata seandainya suara itu tadi dicat merah, belum sampai ke RKB, kami yang ada maju untuk memprotes itu. Kenapa itu diganti dengan cat merah? Lembu suara itu harus kuning. Seandainya tidak ada. Kemarin saja lembu suara itu dulu kan protes, harus diberikan, tidak ada lembu suara dulu. Karena miskomunikasi pada waktu pembangunan itu antara yang diberikan percayaan ditunjuk melakukan itu ternyata salah pengertian. Ini satu gambaran. Itu sampai ke RKB, kami itu protes sebagai organisasi itu. Karena ini adalah aset negara yang dibangun oleh pemerintah. Apapun dilakukan mereka asal ngatur nuwun kepada sultan, memberitahukan kepada sultan. Ini yang sekarang ini menjadi permasalahan. Jadi jangan membawa egois kita
maunya kita seperti itu, jangan. Ya, di belakang kita dia dulu, kalau kami ini maju, ini tidak mau nih para kerabat kesultanannya. Seperti itu. Nah ini harapan saya, Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, saya mohon maaf karena akhir-akhir ini untuk Bapak ketahui, saudara-saudara kandung saya, sanak saudara saya dari EKB mungkin sudah dengar di Trans TV bahwa Gubernur Kalimantan Timur menyatakan tidak ada tanah adat. Ini harus kami evaluasi. Kenapa tidak ada tanah adat? Berarti kami orang Kalimantan transmigrasi. Kan gitu. Itu kan transmigrasi. Karena Gubernur menyatakan tanah adat tidak ada. Berarti katanya transmigrasi dari mana? Ini itu dievaluasi. Salah saudara itu yang ada. Jangan hanya jembatan saja yang tidak bermasalah. Kenapa ini tidak bermasalah? Pertanyakan dengan Gubernur. Pak Gubernur, kenapa Bapak menyatakan itu tanah adat tidak ada? Loh, masalah punya adat kok. Belum betul. Nah ini harapan saya seperti ini, rembuk bahasanya konsultasinya dengan pihak kesultanan. Ini informasi saja. Jadi jangan sampai nanti kita ini berlarut dengan aroma adat. Sedikit ada. Kita bermacam-macam suku. Makanya perlu di sana terakhir saya ingatkan perlu kita hafal. Innahum faksakna, ditahu banyak bertanya. Adatnya tidak mana ya? Jangan sok tahu. Akhirnya terbelah kita kalau salah. Apalagi menggunakan nama adat. Adatnya banyak. Bugis punya adat, Banjar punya adat, Kutai punya adat, Jawa punya adat. Sinkronisasikan adat ini apakah pas atau tidak? Inilah makna daripada adat yang dibentuk oleh Kerajaan Kutai untuk memelihara budaya. Jangan sampai kita ini salah langkah. Saya itulah pertemuan kita hari ini, khususnya kepada Binda SB sebagai Ketua EKB. Saya minta, saya tulus ikhlas sebagai kerabat kesultanan, sebagai Dewan Penasihat Sultan, minta bersabar dulu, jangan membawa emosional. Saya yakin generasi muda sekarang ini kan level tingginya sangat emosional tinggi. Kalau saya ini emosionalnya ke bawah Pak, karena saya jalan 72, ayahanda beliau ini 83. Jadi momen berpikirnya kadang-kadang kurang pas. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat. Karena saya banyak hafal innahu fasakna. Nah, saya sering bertanya dengan orang tua, Pak, tidak pernah saya dulu gini-gini. Itu dia ceritakan. Saya kira Pak Asisten satu, ya, Pak Taufik, mudah-mudahan Pak Taufik ini rambut mendapat tidak memikirkan masalah jembatan lagi. Pak Taufik ini memikirkan jembatan, akhirnya rambutnya dia ada lagi tumbuh. Jadi mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang penting saya minta kepada sanak saudaraku PKB untuk menahan diri dulu, akan menunggu keputusan bagaimana yang terbaik. Yang penting apapun dibentuk oleh pemerintah, asalkan tidak melunturkan budaya kita, monggo silakan. Ya, monggo silakan. Asalkan nanti memang momennya itu adalah utuhnya ada sakral, dirubah bentuknya, yang saya gambarkan tadi seandainya lembu suara, dirubah warnanya warna merah, belum sampai ke RKB, kami kerabat akan memprotes pemerintah. Kenapa itu seperti itu? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Mungkin ada tambahan dari Sultan lagi, silakan Pak.
Pangeran Hasan, ada yang tadi tambahkan silakan Pak. Danu.